Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Buddy, LMS dengan rekomendasi materi berbasis AHP. Untuk presentasi saat ini, tim presentasinya adalah Anggi Rewanda Putri, KD Agus Rizda, dan Dewa Nyoman. Pesan, pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri, struktur aplikasi akan dijelaskan oleh Dewa Nyoman, dan demonstrasi akan dijelaskan oleh KD Agus Rizda. Pendahuluan, berbicara tentang pembelajaran merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia. Sebagian besar metode pembelajaran yang digunakan pada di sekolahan di Indonesia masih sangat sistem lalu atau sangat-sangat tradisional, di mana pelajar dan pendidik harus ada pada satu tempat yang sama. Padahal mereka dapat belajar di luar sekolah maupun di dalam sekolah, belajar di saat di rumah atau di lain tempat, apalagi seperti saat COVID saat ini. Jadi tidak ada pembatasan atau hal-hal lainnya untuk mereka belajar. Nah, di sini kami menciptakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Learning Buddy, di mana mereka dapat menggunakannya dimanapun dan kapanpun. Yang penting ada sistem, yang penting ada internetnya. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan diciptakan aplikasi ini yaitu untuk menunjang kegiatan peserta didik untuk mengembangkan diri baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik, menggunakan fasilitas sekolah yang sudah disediakan oleh sekolah. Hingga setiap peserta didik bisa mendapatkan informasi ataupun materi terbaru dan bisa mengembangkan diri baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik dengan aplikasi ini. Nah, untuk metode yang digunakan untuk aplikasi Learning Buddy yaitu menggunakan metode SDLC, Waterfall. Metode ini adalah metode yang lebih banyak digunakan oleh para sistem analis karena memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi dan pelaksanaan sistem yang setiap fasenya. Nah, apa sih itu Learning Buddy? Yaitu aplikasi yang memiliki konsep menunjang peserta didiknya untuk mengembangkan diri secara online. Fitur yang membedakan Learning Buddy dengan LMS lainnya yaitu pada Learning Buddy bisa digunakan peserta didik untuk mencari informasi ataupun materi sesuai kebutuhan yang diinginkan. Bahkan keinginannya tidak terbatas pada pemrograman keahliannya atau jurusan yang ada. Di sini peserta didik bisa mencari informasi atau materi berdasarkan hobi, bakat, maupun minat. Selain itu, Learning Buddy juga menunjang kegiatan pembelajaran secara online seperti pengumpulan tugas hingga melakukan video conference. Dengan mendukung kegiatan akademik maupun akademik, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan diri dengan maksimal menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah sehingga peserta didik tersebut tak tertinggal akibat kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara online seperti saat COVID ini. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya atau demonstrasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dewa Nyoman bin Sulekatih, NIM 181505148. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya mendapatkan untuk menjelaskan apa saja penyusun pada aplikasi ini. Nah, langsung saja. Jadi, aplikasi pengembang yang kami gunakan itu SAMPP. Dengan database yang kami gunakan itu MySQL. Dengan bahasa pengembangan pada aplikasi yang kami buat itu yaitu bahasa PHP, HTML, CSS, dan JavaScript dengan framework yang kami gunakan yaitu Bootstrap. Kami menggunakan Bootstrap agar lebih mudah untuk membuat interface kami lebih menarik dan mudah untuk mengubahnya. Nah, kemudian dengan text editor yang kami gunakan yaitu Microsoft Visual Studio Code. Oke, langsung saja ke folder aplikasi ini. Jadi di aplikasi ini ada aset yang dimana aset ini terdiri dari CSS, image, dan JavaScript. Nah, CSS ini ada bootstrap-nya yang digunakan untuk merubah tampilan pada aplikasi yang dibuat. Kemudian di folder image ini ada dua folder, yaitu folder course dan mata pelajaran. Nah,
Di folder mata pelajaran ini terdiri dari gambar-gambar mata pelajaran yang akan digunakan oleh user dalam memilih mata pelajaran yang ada pada pilihan di aplikasi ini. Kemudian di course ini sama halnya seperti mata pelajaran tersebut digunakan untuk menampilkan gambar-gambar dari detail pada masing-masing mata pelajaran tersebut. Dan di sini ada JavaScript-nya. Kemudian kita masuk ke codingannya. Nah, ketika kita memulai aplikasi Learning Buddy ini, maka akan masuk ke halaman login, yang dimana halaman login ini ada di file index.php. Nah, jika kita sudah memiliki akun, kita bisa memasukkan akunnya dan login. Nah, jika tidak, maka pada halaman login tersebut akan ada tombol sign-in atau tombol pendaftaran. Nah, langsung kita misalkan klik tombol pendaftaran atau tombol sign-in tersebut, akan masuk ke halaman pendaftaran, yang dimana halaman pendaftaran ini terdiri dari inputan nama dan kriteria mata pelajaran pilihan yang akan diinputkan oleh user. Nah, jika sudah memilih mata pelajaran pada halaman pemilihan mata pelajaran tersebut, maka akan masuk ke halaman ketertarikan topik. Di sini di halaman ketertarikan topik tersebut berada di file wake.php. Nah, di sini akan menampilkan ketertarikan dari topik pada mata pelajaran yang dipilihnya. Pada wake action tersebut, di sini ada perhitungan PHP-nya yang setelah diinputkan dari file wake.php. Nah, kemudian jika misalkan sudah menginputkan semua data yang kita masukkan, maka akan kembali masuk ke halaman login ke index. Nah, setelah kita memasukkan akun yang sudah kita daftarkan, maka user akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana di halaman dashboard ini akan menampilkan mata pelajaran yang sudah ia pilih. Kemudian pada halaman dashboard tersebut ada halaman bagian rekomendasi. Nah, di bagian rekomendasi tersebut berada di file rekomendasi.php. Nah, di rekomendasi ini terdiri dari rekomendasi dari mata pelajaran yang mereka pilih. Nah, rekomendasi ini ditampilkan dari perhitungan PHP yang sudah dihitung di bagian codingan di AHP yang sudah ada pada aplikasi ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kade Agus Rizka Sanjaya, NIM 18150510079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan, fitur-fitur, dan penerapan metode AHP pada proyek UAS sistem penentu keputusan yang kami buat. Di sini kami membuat sebuah LMS yang bernama Learning Buddy. Di sini kami membuat sistem ini menggunakan sebuah PHP dan database-nya menggunakan MySQL. Di sini terdapat 6 tabel yang terdiri dari
alternatif, goals, kategori, mapel, rekomendasi, dan tabel siswa. Langsung saja. Pertama, ini merupakan tampilan untuk login. Di sini terdapat username, password, dan sign up atau daftar. Kita bisa mencoba untuk mendaftar terlebih dahulu jika belum memiliki sebuah akun. Caranya, kita langsung saja klik sign up ini. Kemudian kita masukkan nama, misalnya Agus, jurusan. Di sini ada beberapa pilihan jurusan, yaitu ada multimedia, rekayasa perangkat lunak, dan teknik komputer jaringan. Kita pilih multimedia, username-nya kita gunakan Agus misalnya, dan passwordnya 456. Jika sudah mendaftar, maka kita langsung saja masuk ke halaman login. Sesudah masuk ke dalam halaman login, selanjutnya terdapat beberapa topik pilihan, yang mana topik pilihan ini merupakan topik pilihan mata pelajaran yang nantinya akan diambil. Kita misalnya pilih saja yang mana topik mata pelajaran yang ingin dihendaki. Jika sudah, kita klik submit. Selanjutnya akan muncul tampilan ketertarikan topik pilihan. Misalnya topik animasi 3D, apakah dia kurang menarik, sama menarik, atau lebih menarik. Kita bisa mengisikannya sesuai dengan pilihan yang ingin kita hendaki. Di sini ada pengalaman topik, ada pemahaman topik, dan ada ketertarikan topik. Di sini jika pemahaman topiknya itu ada pilihan kurang familiar, sama familiar, dan lebih familiar. Kita bisa memilihnya. Kemudian yang ketiga ada pengalaman topik pilihan. Terdapat pilihan kurang berpengalaman, sama berpengalaman, dan lebih berpengalaman. Jika sudah, maka kita bisa mensubmit. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan mata pelajaran yang kita pilih pada mendaftar tadi. Di sini ada jurusan multimedia sesuai jurusan yang kita pilih. Dan jika diklik, dia akan muncul lagi beberapa pilihan-pilihan materi yang bisa kita pelajari. Selanjutnya, pada tampilan rekomendasi, ini merupakan penerapan dari metode AHP, yang dimana metode AHP tersebut merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks.
Jadi, jika kita ditawarkan beberapa pilihan, kita bisa menggunakan metode AHP untuk menemukan pilihan yang tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, selanjutnya pada menu logout, maka dia akan kembali ke tombol keterampilan login. Nah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih.